Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Biru Bincang Seru bersama saya Mega Pika. Dan pada hari ini pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akan berbincang terkait satu tema yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan. Kita ketahui bahwa orang-orang yang sukses itu ada hampir tidak pernah lepas dari sosok ini, yaitu guru. Guru hadir di setiap tantangan dan berbagi situasi, dan di tengah perubahan zaman yang secepat itu dan tuntunan pada dunia pendidikan yang semakin besar juga pendengar dan pemirsa. Di balik itu semua ada guru yang terus berjuang mengajar, membimbing dan membentuk karakter generasi masa depan. Dan pada bincang seru pada hari ini kita kedatangan Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, ada Bapak Sutikno SSI SPD MSI, menemani kebersamaan kita. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di sampingnya ada pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dan juga Ibu ex guru ya, Ibu Mira Pasolong SPD. Kabarnya sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya kita akan ikuti perbincangan di podcast Bincang Seru hari ini, pendengar dan pemirsa. Sebelum kita bahas hebat pendidikan kuat, kalau saya mau tanya Pak Sutikno dulu ya. Pak Sutikno, hal yang paling sederhana yang membuat tetap bahagia menjadi seorang guru sampai saat ini apa? Ya, saya bahagia menjadi guru. Yang paling bahagia adalah ketika kita melihat anak-anak kita ada perubahan. Ada perubahan ya. Ketika saya sudah lama jadi guru ya. Oh iya, sudah berapa tahun ini Pak Sutikno? Saya dari 2008. 2008 mengajar di? Pernah di SMA, SMA 3 Pasangkayu, kemudian saya pindah ke SMK 1 Rangas. Oke, ini berarti situasinya sudah berbeda juga ya, dirasakannya? Sudah. Saya paling bahagia ketika di suatu waktu saya bertemu murid-murid saya yang sudah lulus, kemudian memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang bahagia sekali bahwa kita bisa ikut berperan begitu, mengubah kehidupan anak-anak. Gitu. Itu yang paling membuat bahagia jadi seorang guru tentunya ya. Ketika betul, anaknya berhasil, dia lulus dengan nilai baik dan tentunya semua itu ya Pak ya. Nah, dan dia bisa, pokoknya anak-anak menjadi anak-anak yang baik itu. Oke, anak-anak yang baik tentu itu luar biasa ya. Kalau dari Bu Mira, sebelum kita bahas dulu deh nanti terkait dengan bagaimana dia pengawasannya terkait guru-guru yang ada di Sulawesi Barat. Kalau dari Ibu Mira yang pernah juga mengajar, nah apa hal yang paling membanggakan ketika orang menjadi guru? Ya, sedikit meluruskan dulu mungkin. Jadi pengawas itu juga guru yang diberi tugas tambahan. Jadi sama dengan kepala sekolah tugas tambahan. Sama mungkin dengan Pak Ketua IGI tadi, yang membuat guru bahagia itu adalah ketika bisa berperan dalam perubahan positif setiap diri anak didik. Jadi saya termasuk yang sore ini bahagia, di samping kanan saya alhamdulillah murid saya. Muridnya akhirnya jadi guru juga ya? Ya, Hijrah Mawin juga alhamdulillah murid saya. Ya, itu apa ya? Betul, ketika kita di mana terus ketemu, didatangi, Bu saya pernah diajar, Bu itu luar biasa bahagianya kita. Atau ke satu daerah terus ada yang nelpon restoran, dibookingkan VIP tanpa kita tahu, ternyata anak wali kita. Wah, itu kayaknya berkah-berkah sendiri yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Betul. Ya, betul. Kayaknya kalau lihat Pak Sutikno kayaknya ada kebahagiaan juga di dalamnya ya, karena murid sendiri akhirnya bisa menyetarai, bahkan mungkin juga bisa berdamping juga menjadi seorang. Lebih bagus lagi kalau bisa melebihi lagi harapannya. Itu berarti gurunya yang berhasil. Gitu. Oh, itu penilaiannya seperti itu ya, Pak ya juga ya? Ya sama dengan orang tua kan, ketika anaknya lebih dari orang tuanya kan orang tua pasti merasa bangga dan berhasil. Guru juga muridnya jauh begitu. Kalau bisa lebih baik lagi daripada murid-muridnya ya. Tentunya, dan juga perbincangan kita ini luar biasa. Kalau di zaman sekarang ya, dengan kemajuan teknologi tentunya dikatakannya guru hebat itu ketika kita
apa ya, jago mengajar atau bagaimana sih sebenarnya kalau dari Pak Sutikna sendiri? Ketika kita hebat mengajar, ataukah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita dianggapnya guru hebat? Ya, guru hebat itu banyak multitafsirnya ya. Ya. Jadi guru hebat menurut saya adalah guru yang terus belajar. Ya benar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya. Jadi harus terus belajar untuk mengajar begitu. Ya. Itu baru guru hebat. Kalau terkait dengan penanaman kayak misalnya kan anak-anak zaman sekarang selain daripada pintar diharapkannya juga berbudi pekerti, itu yang paling Ya, penting juga ya. Karakter. Oke. Kalau dari Bu Mira sendiri bagaimana Bu Mira? Guru hebat. Yang menilai sebenarnya kan pasti bukan kita sebagai guru ya, yang menilai hebat tidaknya. Kalau menurut saya yang bisa memberi gelar itu adalah murid kita yang kita ajar. Apakah dia melihat kita sebagai guru yang hebat, guru itu kan kalau menurut Munif Hatif itu kan ada guru yang biasa-biasa saja, terus ada medium teacher, terus ada great teacher, terus ada inspirative teacher. Nah, ketika kita sudah sampai di level inspirative teacher, itu mungkin sudah bisa kita katakan bahwa kita hebat. Tapi kembali lagi, apakah murid-murid, jadi kita merasa hebat, tapi ternyata murid-murid kita tidak terinspirasi dari kita, berarti itu belum pada tahap hebat. Tetapi intinya saya setuju bahwa salah satu ciri guru hebat itu adalah yang tidak mau berhenti belajar. Jadi kalau kembali ke awal, apakah harus jago mengajar dulu baru bisa dikatakan guru hebat? Tidak ya, tidak begitu. Mengajar itu kan salah satu tugas guru. Jadi tugas inti guru itu kan merencanakan, kemudian melaksanakan pembelajaran, betul. Kemudian melakukan penilaian. Ketika tiga-tiganya ini, kalau saya merujuk ke yang Munif Hatif tadi, berarti dia baru di medium teacher kalau sekedar mengajar kalau menurut saya. Berarti harus melampaui itu ya? Ada hal-hal lain yang harus dihadirkan juga tentunya ya. Seperti apa itu Bu? Nah itu tadi yang menginspirasi. Jadi mengajar itu kan satu arah. Iya benar. Kan belum tentu yang diajar paham. Paham ya. Nah, ya apalagi kan? Karakter muridnya beda-beda ya. Gitu. Jadi kalau hanya mengajar mungkin belum bisa pada tahap hebat. Nah kalau Pak Sutikna melihat tantangan saat ini dengan kemajuan teknologi, tentunya juga dengan karakter anak-anak, pasti zaman dulu sama sekarang kayaknya beda ya? Atau sama aja ya? Tentu beda. Sulit nggak ya? Sulit nggak ya jadi guru zaman sekarang Pak Sutikna? Iya, tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Dan tidak ada juga yang sulit. Ya, artinya sesuatu yang mudah pun ketika kita tidak pernah melakukannya pasti jadi sulit. Sesuatu yang sulit pun kalau kita sering melakukannya itu jadi mudah. Jadi sebenarnya soal sulit atau mudah itu hanya soal kita belajar atau tidak. Nah, untuk kondisi kekinian di mana teknologi, gadget ini sesuatu yang tidak bisa juga kita istilahnya jangan pakai begitu. Atau kemudian kita juga pakai tanpa kontrol. Makanya di sinilah fungsi guru harus belajar bagaimana teknologi tadi itu seperti kan sekarang ada AI dan sebagainya. Kalau kita bertanya kepada siswa, kemudian siswa memegang HP, hampir semua pertanyaan kita bisa dijawab. Itu. Jadi tadi saya sepakat dengan pertanyaan Ibu bahwa ada yang tidak boleh dilupakan, yaitu karakter, nilai-nilai moral. Itu kita bangkitkan. Kalau di Sulbar ini kan budaya tabe, itu ya sebenarnya itu sesuatu yang harus kita tumbuhkan. Jadi ketika saya mengajar begitu berpapasan dengan siswa, saya tidak perlu malu untuk menegurnya dahulu gitu. Karena itu bagian daripada memberi inspirasi kata Ibu tadi. Contoh. Nah ini kalau di kemajuan teknologi, karena saya dulu waktu zaman sekolah kayaknya nggak boleh bawa HP ya. Ini kalau sekarang sudah dibolehkan Pak ya, Pak Sutikna? Sekarang masih ada debatable ya. Jadi ada satu pihak yang melarang, kemudian ada yang membolehkan. Jadi karena dianggapnya lebih mudah belajar juga tentunya. Ini tantangan memang membolehkan tanpa memberikan. Artinya ketika kita membolehkan anak-anak membawa handphone di sekolah, kemudian itu tidak kita gunakan sebagai bahan atau sumber untuk belajar, itu mengganggu. Artinya membolehkan begitu saja juga salah. Kemudian melarang. Nah, makanya orang akhirnya sepenuhnya juga tidak boleh harusnya ya. Ya, artinya melarang tanpa
100% melarang juga itu menjadi sesuatu Berarti gurunya belajar juga terkait dengan perkembangan ini ya, teknologi, karena kan biasanya kalau zaman dulu kita kalau mau kerja PR kalau tidak paham ya belajar sama orang tua ya. Kalau anak-anak sekarang kan kayaknya tinggal istilahnya ada ChatGPT dan lain sebagainya. Betul, Itu betul. guru-gurunya bisa menganalisis nggak ya kira-kira ini hasil GPT bukan hasil dari pikiran sendiri, itu bisa tahu juga berarti harus dipelajari Pak Sutikno. Iya bisa, sebenarnya kan begini, GPT bukan sesuatu yang haram sih. Nah, dia membantu kita berpikir, tapi kita ajarkan kepada siswa bahwa jangan terima mentah-mentah apa yang dikeluarkan oleh GPT. Kita harus punya sense untuk mengkritisi itu gitu. Jadi saya tidak melarang, seharusnya guru tidak usah melarang, tapi bagaimana bisa menggunakan itu alat untuk kemudian kita membantu kita berpikir. Jadi nanti kentara kok. Jadi kalau di kelas itu ketika, makanya jangan jadi guru tidak boleh kasih tugas kemudian menilai begitu saja tanpa ada wawancara gitu. Itu berarti ada caranya sendiri ada ya. ya. Kita Oke, berarti ini gurunya kayaknya banyak PR juga selain daripada muridnya punya PR ya. Ya sebenarnya kalau dinikmati enjoy saja sih. Enjoy saja gitu ya. Harusnya seperti itu, jangan menjadi beban ya Pak Sutikno ya. Ya betul. Karena kan nggak mungkin ya gini. Kita guru-guru kan punya kemampuan. Saya kuliah tahun 2021, selesai 2026 untuk sainsnya, kemudian saya lanjut 1 tahun untuk SPD-nya. 2012 saya dapat tugas belajar dari Pak Bupati Mamuju waktu itu, Pak Suhari Duka. Ya. Kemudian saya selesai 2014 S2 saya. Jadi kalau 2012 sekarang kan sudah 2025 ya gitu. Bayangkan kalau ilmu 2012 saya gunakan untuk mengajar tahun ini, berarti kan kayaknya udah ketinggalan ya. Begitu. Ibarat kalau handphone tuh udah gimana? Usang Jadi kita harus terus belajar. Terus belajar supaya kita bisa menyiapkan anak-anak hidup dengan zamannya, dengan pengetahuan yang hari ini gitu. Oke, baik. Gitu ya. Itu luar biasa ya. Kalau dari pandangannya dari Ibu Mira sendiri, karena kan sebagai pengawas juga ya, melihat guru-guru sekarang tantangannya bagaimana Ibu Mira? Apakah justru ada guru yang merasa kayaknya ada guru yang justru tertinggal, atau justru dengan kemajuan teknologi harus dihadapi dengan baik? Kalau dari Ibu Mira bagaimana? Kalau guru SMK sebenarnya lumayan lah ya kalau untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang kemarin itu saya baru tahu bahwa ternyata kurikulum kita juga itu ternyata mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya untuk kurikulum bahasa Indonesia ternyata itu ada materi vlog. Jadi kalau yang dulu hanya cerpen, menulis teks sekarang report, justru ada vlog lagi. Sekarang ada vlog. Iya, dulu kan kayak tulis cerpen aja. Nah, otomatis kalau kurikulum itu mengikuti perkembangan teknologi, maka otomatis gurunya harus jangan sampai gurunya enggak atau nge-vlog ya. Karena penilaiannya itu bagaimana ya? Betul. Jadi semua materi itu kan otomatis guru akan menilai. Nah, ketika guru tidak punya kemampuan terhadap satu materi, otomatis dia tidak akan bisa memberikan materi kepada anak itu, dan padanya tidak bisa menilai pekerjaan anak. Atau malah sebaliknya, anak yang akan mengajar gurunya. Kalau guru tidak mau belajar. Nah, kalau alhamdulillah guru-guru di sekolah binaan saya itu rata-rata guru-guru muda, usia 20-an, 30-an, mungkin hanya 1-2 orang yang sudah 40-an begitu, sehingga memang masih generasi milenial, tidak terlalu jauh lah jaraknya dengan Gen Z. Karena kan guru juga sudah berkembang juga berarti ya. Oke, tapi kalau melihat di lapangan Ibu Mira bagaimana guru-gurunya? Apakah sudah mampu untuk mengikuti perkembangan, bahkan tadi di kurikulum juga diucapkan ya? Sebagian besar iya, cuman kendalanya mungkin gini. Ketika misalnya untuk mengecek apakah ini anak murni dari otaknya atau ada bantuan sedikit dari ChatGPT, itu kan butuh effort ya. Guru harus misalnya wawancara apa. Nah, kembali lagi ke pribadi gurunya. Ketika gurunya cuek, maka ya sudah, anak-anak kumpul PR berarti aman. Tanpa tahu itu. Jadi sebenarnya semua kembali ke guru. Kembali ke guru ya. Oke, nah ini tadi ada juga disinggung terkait kurikulum ya. Kita ketahui bahwa kayaknya di Indonesia itu bukan menjadi budaya ya, kebiasaan lagi ganti menteri ganti kurikulum. Nah, kalau dari segi pengawasan Ibu melihat anak-anak dalam artian kayak begini ya, kita punya PR, belum selesai, belum masuk di otak kita, tiba-tiba diganti PR baru lagi. Nah, itu bagaimana kalau Ibu Mira menanggapi? Kalau saya secara keseluruhan, sebenarnya bukan ganti kurikulum dalam tanda kutip, bukan ganti materi. Gimana? Materi matematika kan dari
Sama aja ya? Mungkin ada beberapa yang beda tapi pada intinya kan sama saja. Misalnya bahasa Inggris materinya ini. Nah yang ada itu kadang-kadang ganti istilah yang sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya cuman belum sempat diimplementasikan dengan baik. Kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya sering-sering ganti kurikulum nggak masalah Ibu Mira? Sebenarnya masalahnya adalah di mindset kita juga. Berarti baru lagi ini tanpa kita mengulik apakah ini betul-betul semua baru atau hanya perubahan istilah. Gitu. Baik. Nah kalau saya kan kemarin sempat dibaca-baca juga karena agak-agak lupa juga, sempat baca-baca buku kurikulum penakan juga kan, karena kan ada kalau dari kurikulum Merdeka sekarang kan ada istilah-istilah tematik 1, tematik 2, 3 yang di dalamnya memang dalam satu tematik kan itu bisa mencakup beberapa mata pelajaran kan. Berbeda ketika kita dulu yang waktu saya sekolah kan ada kurikulum yang dimana kalau mata pelajarannya matematika ya semuanya fokus matematika aja. Tidak ada kumpulan. Itu tidak bikin pusing anak-anak nggak ya? Kalau dari Pak Sutikno sendiri sebagai guru bagaimana? Iya, sebenarnya begini. Kadang-kadang bahasa yang di luar tidak sepenuhnya benar. Contoh misalnya ganti menteri, ganti kurikulum, belum selesai ganti lagi. Sebenarnya gini, sama aja ya Pak, tiap hari kita ganti HP misalnya kan sebenarnya bukan. Tapi dasarnya sama saja. Begini, nomor kita masih sama. Memang tuntutan zaman itu kan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikuti tren perkembangan itu, benar. Kita mempertahankan kurikulum yang lama, sementara hari ini tuntutan sudah baru, itu kan jadi ketinggalan nanti kita punya pendidikan. Makanya sebenarnya tadi betul dikatakan Bu Mira bahwa bukan ganti totalitas sebenarnya, tetap ada semacam yang direstorasi, diperbaiki, kemudian bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini. Contoh misalnya sekarang sedang di SMP SMA itu ada mata pelajaran coding. Di dalam diajarkan bagaimana salah satunya adalah EA. Nah, tadi ketika mata pelajaran Indonesia ada pelajaran vlog tadi kan gitu. Nah, bagaimana membuat vlog, bagaimana membuat kontennya. Nah, itu kan masuk EA. Nah, coba bisa dibayangkan kalau hari ini sudah sedemikian masif trennya EA, tapi guru-guru tidak diajarkan itu, anak-anak tidak diajarkan itu kan kita ketinggalan dengan tuntutan zaman. Kalau dari guru sendiri kalau ada kurikulum yang baru berarti belajar ulang lagi ya atau sama saja? Ya itu tadi memang guru tidak pernah berhenti belajar karena bayangkan kalau guru berhenti belajar, maka jangan sampai hari ini masalah pendidikan hari ini ada pada guru juga barangkali. Artinya saya tidak menyalahkan guru gitu. Artinya ketika kita berhenti mengajar pasti kita akan tidak bisa memenuhi tuntutan-tuntutan zaman hari ini. Makanya tadi yang saya bilang guru itu bisa awet muda karena tidak pernah berhenti berpikir. Ya itu tergantung ya. Nah kalau adaptasi bagi anak-anak bagaimana Pak Sutikno melihat? Misalnya ada di tengah-tengah kayak sudah mau selesai nih pembelajarannya, kayak sudah kelas 3 mau lulus tiba-tiba ganti kurikulum, itu bagaimana biasa adaptasinya? Tidak apa. Kalau yang sudah kelas 3 yang sudah berjalan kan tetap berjalan. Jadi seperti itu tidak ada masalah di anak-anak. Tidak ada ya. Aman ya. Aman saya kira. Aman ya. Di mindset sebenarnya. Jadi mindset masalahnya. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan gitu. Kalau kita tetap itulah seekor lalat bisa bertahan dari zaman purba sampai hari ini kan gitu. Tapi tidak dengan dinosaurus ya. Karena guru itu kayaknya dituntut menjadi kuat juga ya. Apalagi kemarin menghadapi ada masa yang dimana kita harus sekolah dari rumah. Itu PR-nya bagaimana itu biasanya dirasakan dari guru sendiri? Ya kalau kita di teman-teman Ikatan Guru Indonesia itu jauh sebelum pandemi kita udah terbiasa. Ada kebiasaan. Nah, memang dari 2016 alatnya tidak Zoom toh, ada dulu Webex dulu kita udah lakukan, jadi pas pada saat pandemi itu kita udah bisa. Tapi memang sulit memang kalau selalu online, memang harus ada tatap muka ya. Kalau menurut Bapak sendiri optimal nggak ya? Lebih terasa belajar di sekolah dibanding kalau kita melalui online seperti itu? Dua-duanya. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi ketika siswa datang ke kelas itu lebih kita teman diskusi. Karena semua pertanyaan tidak terjawab di kelas
saya biasa, ayo kita sama-sama nonton di YouTube gimana cara orang menjelaskan kan gitu. Oke. Kayak gitu ya. Malah efektif ketika kita padukan itu malah bagus ya. Iya. Harusnya seperti itu ya. Iya, dan kadang-kadang murid itu saya pernah mengajar murid itu mendapatkan cara yang lebih cepat. Iya, dibanding ini ya. Dibanding cara saya gitu. Nah, itu kata Ibu Mira tadi berarti kita udah hebat nih kalau kayak gitu. Anak-anak sekarang justru lebih kreatif dengan adanya teknologi, Pak ya. Betul. Iya. Kalau dari Ibu Mira sendiri kemarin yang zaman-zamannya sekolah online itu tantangan bagi guru-guru nggak ya sebagai pengawas melihatnya ada hambatan tidak berjalan lancar? Tantangan yang terutama di pelosok itu tentu saja jaringan. Iya, jaringan ya. Terus tantangan kedua belum terbiasa menggunakan LMS, Zoom dan sebagainya. Jadi kayak masih kagok begitu. Tantangan selanjutnya bagaimanapun juga face to face itu jelas lebih bagus karena kita bukan hanya mengajar. Kita mendidik, kita bukan hanya mengubah mindset tapi juga mengubah karakter, dan itu yang miss ketika kita pertemuannya online. Ada karakter yang harus ada yang diperhatikan berarti. Makanya kayak kemarin kan ada istilah lost generation itu kan memang kayak ada yang lost gitu, yang alumni corona itu kayak anak saya itu tidak merasakan bagaimana indahnya masa SMA karena dia di rumah saja. Kemudian pembentukan karakter otomatis itu full orang tua. Biasanya kalau orang tua, anak-anak kalau diajar sama orang tua kayaknya tidak kurang didengar ya. Biasanya kan melapor ke gurunya ini bagaimana caranya gurunya hanya bertemu di layar HP. Gitu. Iya betul. Nah, ini karena Ibu Mira juga saya tadi bincang-bincang di luar, salah satu penulis juga berarti ya. Nah, ini kalau kita mau hadirkan anak-anak dengan harapan bisa literat tentunya harus ada minat baca. Nah apalagi programnya pemerintah saat ini kan ada istilah Mandaras yang 20 buku seperti itu kan. Nah kalau kita ketahui minat baca di Indonesia kan beberapa tahun belakang ini memang agak turun ya. Nah kalau menanggapi sendiri Ibu bagaimana? Jadi kembali ke guru kali ya. Kembali ke guru ya. Jadi guru yang harus terbiasa dulu membaca supaya dia bisa menyalurkan energi itu ke muridnya. Kan dari K13 itu ada literasi sekolah ya 15 menit membaca sebelum pelajaran. Nah ternyata itu kan ada sekolah yang efektif, tapi terutama di Sulbar Dhamma Muju ini lebih banyak yang tidak efektif bahkan tidak berjalan. Nah salah satu kendalanya adalah karena murid dilepas saja begitu membaca. Jadi karena ini kita sebenarnya masih pada tahap menumbuhkan minat, otomatis guru harus terlibat aktif juga di dalamnya. Jadi mengajak membaca atau membuat program-program membaca yang menarik, misalnya kunjungan ke perpustakaan secara berkala. Jadi harus kreatif di situ sekolah untuk membuat anak tertarik, karena kan otomatis anak lebih tertarik pada gadget. Jadi seperti itu ya, diadakan lingkungan yang lebih menyenangkan lagi tentunya untuk anak-anak. Nah kalau dari guru sendiri Pak Sutikno bagaimana? Apalagi targetnya tidak bisa lulus katanya kalau tidak selesai 20 buku. Kita masih atur regulasinya itu. Jadi kalau soal membaca Bu gini, bayangkan kalau ada sebuah buku novel atau apa yang misalnya 200 halaman, ya memang kita lihat saya sudah bosan kan gitu. Nah, jadi di situ kreativitas. Jadi disebut membaca itu jangan kita terfikirkan saja bahwa membaca itu kita buka buku baca-baca gitu. Sebenarnya kita kalau lebih luaskan lagi gitu. Kita nonton juga itu kan belajar ya? Bisa belajar. Artinya buku-buku yang mati tadi bisa hidup. Nah, di situ muncul sebenarnya di situ manfaatkan digital gitu. Saya mungkin kalau membaca sejarah Majapahit itu kita baca gitu. Tapi kalau kita lihat channel-channel sejarah kita lihat itu kan itu jadi menarik juga. Apakah yang seperti itu tidak disebut membaca gitu? Jadi saya gini, jangan kita dikecilkan dengan istilah membaca itu hanya dengan baca tulisan saya begitu. Itu saya buat ruang diskusi ini pendapat saya gitu. Jadi apakah kan bisa gitu? Misalnya ada buku matematika gitu, disuruh baca anak-anak gitu. Kan bisa aku buat semacam sebuah video, ada narasi, kan sama nanti pemahamannya gitu. Berarti gurunya harus baca juga sebenarnya ya? Iya, jadi baca. Jadi baca itu
kita nanti diskusi ulang ingin sebut baca itu seperti apa. Kalau bagi Ibu Mira sendiri sebagai pengawas melihat ya bahwa untuk 20 buku itu kan anak-anak di sekolah kan sudah full time ya, bahkan mungkin ada beberapa orang yang sampai sore belajar. Nah kalau pulang, kalau bawa PR lagi, belum lagi kerjain PR, nah kapan ini kayaknya, kapan sih bisa meluangkannya itu bagaimana harusnya? Ya, nah itu sebenarnya kembali ke minat. Ketika kita punya minat terhadap sesuatu pasti kita akan meluangkan waktu. Anak-anak yang full day school pun kan pasti ada waktunya untuk main game, karena dia punya minat di situ. Nah, tinggal sebenarnya misalnya kita isi gadget dengan misalnya dari ulasan buku. Dari ulasan buku itu kadang orang jadi tertarik untuk ternyata buku ini bagus. Nah, sehingga sebenarnya guru-guru bisa loh misalnya entah itu dia baca, entah itu dia terus dia bikin ulasan. Oh ini buku ini bagus. Ini saya beberapa hari ini sedang membuat itu. Ya, sebenarnya itu juga cara untuk bagaimana kita yang membaca mengingat apa yang kita baca. Oke. Nah, untuk program membaca 20 buku ini kan yang dimaksud gubernur memang buku. Entah dia berbentuk elektronik book atau cetak, tapi intinya buku. Nah nanti implementasinya atau buktinya bisa anak-anak membuat review apakah video atau tulisan tergantung anak-anak. Lalu sebisa mungkin buku yang dibaca itu buku yang disukai. Sehingga tidak menjadi beban pikiran ini mana PR-nya banyak, ini mana capek pulang sekolah. Jadi buku yang disukai saja yang dibaca. Misalnya anak-anak yang hobi main bola carilah buku tentang Ronaldo misalnya. Jadi yang disukai. Oke, baik, dari hal-hal yang disukai dulu ya. Oke, nah kalau Pak Sutikno kan sudah mengajar, kayaknya sudah lama juga ya mengajar ya Pak Sutikno ya. Tentunya kalau kita lihat murid-murid sekarang sama dulu kan media sosial itu sudah membuka mata kita bahwa karakternya anak dulu sama sekarang kan memang ada jauh berbeda ya. Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu, kalau lihat guru dari jauh kayaknya baru lihat jauh sudah balik belakang ya. Kayaknya ada rasa sungkan di dalamnya tentunya, biasanya seperti itu. Nah kalau anak-anak sekarang kan justru sebagai teman, gurunya dianggap sahabat. Apakah itu menjadi tantangan sendiri bagi Pak Sutikno atau bagaimana? Ya, ya saya dulu ya. Kalau kita dulu ketemu guru, kita kayaknya agak sungkan. Takut gitu ya sebenarnya. Iya, ada rasa takut biasanya. Sekarang memang sudah terjadi pergeseran sebenarnya. Iya, benar-benar. Kalau kita ketemu guru, anak-anak itu memang kita ajarkan. Kalau kita ketemu gurunya, enggak usah takut. Kita lebih dekat. Tapi tetap ada batasan-batasan kan. Kita sopan santun, saling menyapa, itu yang kita bangun di anak-anak. Jadi sebenarnya bagus saja karena memang mengajarkan anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimulai dari gurumu. Kalau dengan gurumu aja kamu nggak punya skill untuk komunikasi, bagaimana bisa misalnya nanti ketemu orang di luar menyampaikan gagasan dan pendapatnya. Tapi kalau misalnya ada kedekatan begitu, tidakkah itu mengurangi rasa kehormatan terhadap guru kalau bagi Pak Sutikno sendiri? Saya rasa tidak ya, karena itu lagi definisi dihormati seperti apa. Apakah nanti kalau saya jalan kemudian anak-anak itu menunduk itu hormat? Iya betul-betul. Saya lebih kepada hormat itu ada di hati dan pikiran gitu. Iya benar. Jadi di depan kita menunduk, di belakang menanduk itu kan juga tidak hormat. Tapi kalau di hati itu kan dimanapun ini tetap ada rasa hormat, ada rasa sungkan sama gurunya itu. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk bisa saling belajar. Jadi kita juga belajar kepada murid. Ada, jadi kita saat ini kita juga enggak usah malu kalau memang murid kita bisa belajar sama mereka. Itu nilai plusnya Pak ya. Karena kalau dulu itu kan kita takut sama guru, jadi kalau misalnya ada yang tidak dipaham takut bertanya ya. Ada rasa sungkan. Sedangkan kalau di sekarang anak-anak kayaknya lebih pede lagi, lebih percaya diri kalau tanya ke gurunya dia belum paham. Betul, artinya sebagai guru kalau saya, guru itu tidak harus serba tahu semuanya. Iya benar. Jadi kalau kita ditanya siswa, kalau memang materi itu kita tidak tahu, sampaikan saya belum tahu. Jadi bukan tidak bisa, saya belum tahu. Mari kita cari-cari sama-sama. Minggu depan kita ketemu, kita diskusikan lagi. Pertanyaan kamu bagus sekali.
Sampai-sampai Pak Guru juga belum pernah terfikirkan itu. Iya, gitu. iya, iya. Itu kan luar biasa effort di terbuka anak-anak. juga ya berarti. Iya. Bayangkan kalau itu terjadi kemudian mereka berpikir minggu depan kita ketemu dia presentasikan. Itu kan keren banget ya. Itulah kenapa anak Gen Z kayaknya lebih percaya diri. Karena di rumah dan di sekolah juga lebih diterima ya berarti ya Pak ya. Betul, Ya, iya. Oke. Nah kalau dari Ibu Mira sendiri dari versi gurunya ya kalau mengawasinya sebaiknya guru-guru itu baiknya pendekatan bagaimana sih kalau di era sekarang Ibu Mira? Jadi saya itu selalu menempatkan diri sebagai mitra. Iya benar. Kalau dari awal itu ketika misalnya ada sekolah yang baru saya pegang, itu saya sudah sampaikan Bapak Ibu, teman-teman, kalau saya datang itu jangan dianggap sebagai tamu. Jadi biasa saja saya datang dengan tujuan A misalnya. Ya kita laksanakan sama-sama. Jadi maksudnya supaya guru terbuka menyampaikan masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, maka kita harus saya pikir perlu membangun kedekatan emosional dalam tanda kutip. Sama dengan guru dan murid. Ketika murid merasa tidak nyaman dengan gurunya, maka dia akan itu tadi kurang percaya diri ya, takut. Malas, kurang percaya diri, segan, akhirnya apa yang mau disampaikan itu tidak tersampaikan. Tapi ketika ada semistri antara murid dan guru, tentu saja dalam batas-batas tertentu, saya pikir guru kan pasti tahu batasannya, itu anak akan merasa nyaman. Oke. Sekarang kan di pembelajaran mendalam juga, guru itu dituntut untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam kelas supaya anak betah. Nyaman itu salah satunya adalah dari hubungan yang baik antara guru dan murid itu. Interaksi yang baik antara guru dan murid ya. Sama kalau pengawas dengan guru-gurunya. Dan gurunya juga, berarti itu memang kayaknya dari atas dulu nih harus diperbaiki. Kalau hubungan dari pengawas ke guru baik, tentunya juga guru ke muridnya pasti jauh lebih baik lagi ya, seperti itu ya Bu Mira. Kan sama kalau guru kan berharap ketika misalnya terlambat masuk di kelas, murid merasa kehilangan. Mana nih Pak Sutikno, kenapa belum masuk? Ya itu kan? ada itu. Kalau kita punya guru favorit biasanya seperti itu. Ih kenapa tidak masuk ini Ibu Rinduta? Sama pengawas juga berharapnya ketika tidak pernah muncul di sekolah, terus kepala sekolah dan guru mencari mana Ibu lagi nih, kenapa tidak datang-datang. Itu harapannya begitu sebenarnya. Kayaknya lebih senang juga ya. Kalau Pak Sutikno sendiri kayaknya lebih senang kalau kita dicintai murid Pak ya. Yang sering dicari berarti. Itu bagaimana itu? Ya gimana ya, maksudnya dicintai ya, apa ada bahasa lain nggak kira-kira yang lebih positif? Mungkin lebih apa ya, murid nyaman dengan kita dalam tanda kutip, difavoritkan lah istilahnya ya. Artinya dia suka lah diskusi dengan kita terkait cara kita mengajar, terus bagaimana cara kita men-treat mereka itu bagaimana? Ya emang itu yang harus selalu kita usahakan, bagaimana memancing minat berpikirnya siswa. Saya kembali ke tadi yang saya sempat mau komentari tentang Mandaras membaca ya. Iya benar. Iya. Ketika program itu pertama disampaikan Pak Gubernur, saya sempat membuat satu rilis pers gitu ya. Ada rilis juga yang dibuat ya. Sebenarnya itu sesuatu yang perlu diapresiasi. 20 buku itu kalau secara matematis itu kan 3 tahun. Itu saya sudah hitung-hitung, itu dalam satu hari hanya butuh sekitar 10 menit. 10 menit itu berapa halaman itu yang kita baca ya? 10 menit itu kita bisa sampai, arti itu waktunya 10 menit. Satu bab lah. Kalau kita satu bab ya, anggaplah bukunya 120 buku tadi masing-masing 100 halaman dari 20 buku itu hanya butuh sekitar 2 halaman dalam 24 jam. 2 halaman bukan 2 lembar ya. 2 halaman. Itu kan tidak sampai 10 menit. Jadi sama sekali tidak membebani. Memang itu harus kadang-kadang anak-anak perlu dipaksa untuk hal-hal yang baik. Karena dari dipaksa lama-lama maksudnya begini, kalau segala kita hal memang harusnya dipaksakan dulu ya, harusnya ya. Dalam hal yang positif ya. Kan contoh misalnya begini, ketika misalnya ada seorang anak berlari dalam 100 meter itu misalnya 10 menit, coba kita kasih anjing di belakangnya. Yakin kan enggak? Beda ya. Larinya pasti kan beda. Lebih kencang kan? Oh, adrenalinnya akan terpacu ya. Padahal itu kan tadi misalnya anjing itu kan sesuatu yang dari luar dirinya. Benar. Tidak menyentuh dia sama sekali. Tapi kok bisa membuat dia lebih kencang gitu. Jadi itu yang saya maksud, paksaan itu bukan konotasinya negatif, bukan ya. Itu jadi hal-hal begitu kadang-kadang kita perlukan. Dan itu memang harus diapresiasi dengan baik juga ya. Untuk menghadirkan anak yang bergenerasi, nanti kita anggapnya generasi emas 2045 ya memang harus seperti itu ya. Harus dipaksa dulu untuk membaca.
Harusnya seperti itu. Iya. Kalau kita tilik lagi di tema ini Pak, terkait guru hebat dan juga pendidikan kuat, tentunya ini kan tidak jauh-jauh dari murid yang semangat akan belajar ya. Tentunya setiap murid itu karakternya beda-beda. Mungkin ada beberapa murid yang kadang-kala itu kayak senang, dia belajarnya di bagian pojok-pojok belakang, atau mungkin semangatnya mungkin agak kurang. Nah itu biasanya kalau dari guru sendiri terasa tidak ya kalau ada murid seperti itu? Yang semangatnya agak kurang belajar? Ya, ada, betul. Ada biasanya ya. Jadi tapi jumlahnya sedikit ya. Okay. Jadi ada anak-anak tidak belajar itu karena contoh misalnya saya mengajar matematika gitu ya. Dia tidak semangat, tidak semangat itu setelah kita dekati, kita cari gitu. Ternyata dia tidak mengerti dasar-dasarnya. Oh iya. Ya, artinya terlalu tinggi materinya. Sudah ketinggalan jauh istilahnya ya. Betul, dia merasa sudah buntu lah gitu. Nah itu kita bisa selesaikan. Tapi ada juga memang anak-anak yang tidak semangat itu kecil, itu karena faktor X. Misalnya pagi-pagi sudah ngantuk. Kita tanyain, kenapa mengantuk? Aku tadi malam sampai jam 12 Pak. Oh belajar ya? Enggak Pak, main game. Nah di sini Bu saya ingin pesan bahwa tugas pendidikan ini, tugas mendidik anak-anak untuk teman-teman di seluruh Indonesia, itu bukan tugas seorang guru. Makanya Pak Menteri kolaborasi hari ini, kolaborasi untuk semua. Benar-benar. Iya, saya membayangkan kalau akun game itu nggak bisa dibuka. Misalnya saya, kan kalau kita itu bikin akun kan, terdeteksi umur saya masih umur sekolah, maka seketika saya mau main itu langsung tidak bisa jalan itu. Nah itu luar biasa bila itu dari sisi situ bisa. Sekarang kan enggak, kita di sekolah mati-matian kita membentuk karakter positif, jangan menggunakan handphone untuk hal-hal yang buruk. Kemudian sampai di rumah misalnya orang tua, ya namanya orang tua kan sibuk bekerja dan sebagainya, anak-anak tidak diawasi ya. Tidak diawasi situ, jadi itu lagi kan. Jadi memang harus kolaborasi Bu, kolaborasi harus ada semua, kolaborasi antara bersama rumah, orang tua dan masyarakat. Jadi orang tua juga harus penting juga berarti ya, untuk memperhatikan anak. Jangan sampai anaknya sampai subuh main handphone, main game, kayaknya di belajar sudah susah fokus juga berarti Pak ya. Itu kelihatan anak-anak juga yang seperti itu. Kalau dia tidak tidur. Dia kosong, ngantuk gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memberikan pemahaman dia bahwa saya kasih tugas biasa, coba berikan dampak-dampak negatif daripada bergadang dan sebagainya. Harapannya itu bisa menyadarkan anak-anak. Pendekatan gitu seperti yang dilakukan ya. Kalau dari Ibu Mira sendiri berarti guru-guru tidak boleh cuek dong terhadap muridnya ya? Memang. Harus diperhatikan ya? Iya, jadi guru itu seharusnya memahami setiap muridnya. Minimal kalau sekarang kan ada namanya guru wali. Nah, guru wali itu dia lebih pendekatannya ke psikologis dan perkembangan anak. Minimal kalau misalnya guru mata pelajaran tidak paham terhadap satu murid, dia bisa bertanya ke guru walinya. Supaya bisa memberikan treatment yang sesuai dengan karena di sekolah ada guru konseling juga ya? Ada guru konseling juga kalau di sekolah ya? Ada ya. Jadi 3 sekarang Bu, ada guru konseling, ada wali kelas. Oh iya benar. Ada guru wali. Kalau dulu kita ada wali kelas kan? Ada. Wali kelas itu satu orang guru, ada 34 murid dalam satu kelas namanya wali kelas. Sekarang ada lagi namanya guru wali. Oh jadi harusnya memang kalau misalnya dari mata pelajaran dia tidak fokus, guru dari mata pelajaran boleh melaporkan ke wali kelas berarti ya? Untuk diinformasikan bahwa anak walinya memang ada permasalahan ya? Harusnya seperti itu Bu Mira. Menanyakan ini anak apakah hanya di mata pelajaran saya ataukah di mata pelajaran lain juga. Kalau ternyata di semua mata pelajaran, maka mari kita sama-sama cari ini anak kenapa. Kadang-kadang kan kita temui selain karena main game, ada juga yang ternyata misalnya saya pernah menemui murid yang dia tinggal di Tasiu dan dia menjual gorengan sampai jam 12 malam itu kelelahan sehingga selalu terlambat. Saya kebetulan ngajar jam pertama. Itu solusinya kalau seperti itu itu kalau seperti saya hanya mengatakan ya kita kan tidak bisa memberi dia uang. Ketika dia tidak menjual, dia tidak bisa beli bensin, tetap tidak bisa pergi ke sekolah. Jadi untuk mata pelajaran saya, selama dia bisa mengikuti, dan itu memang bukan dibuat-buat, saya tetap ikutkan. Kalau ada yang terlambat, saya kasih remedi. Dan alhamdulillahnya ini anak memang agak bisa, jadi tidak terlalu bermasalah. Nah yang jadi masalah sebenarnya kalau yang main game, cuma kalau perlakuan kita sama, misalnya sama-sama suka terlambat.
Tapi kan beda, ada yang karena main game, ada yang karena kerja. Oke. Otomatis kan perlakuan kita harus beda juga. Oke, baik. Itu yang saya maksud, ini perlu didiskusikan dengan wali kelasnya, guru walinya, dengan Ya. Jadi Kalau kenapa tadi? Silakan ya, Pak Sutikno. ya, ya. Kalau kasusnya seperti tadi Iya. sambil bekerja, sekarang teknologi sudah maju sekali. Iya, Ya, artinya saya bisa baca bukunya Ibu Mira Ya. tanpa harus melihatnya. Saya namanya sekarang membaca itu tidak harus dengan mata, tapi membaca bisa dengan telinga. Telinga, ya. Nah, jadi saya biasa kasih masuk kalau sekarang kan ada namanya buku digital kan. Oke. Ada Di RRI juga bisa kita dengarkan radio. Ya, Iya. Informasi bisa. Ya. Ya, makanya saya pada saat mana saya paling fokus dengar RRI? Iya benar. Pada saat saya nyetir. Itu. Betul. Itu biasa enak didengarkan karena ada informasi yang Iya. disampaikan Iya. juga ya. Ya, Jadi anak-anak bisa belajar dari situ juga Pak Sutikno ya. bisa. Tentunya tadi ini kan disinggung juga terkait dengan teknologi ya. Sekarang itu kan kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi artificial intelligence ya. Banyak beberapa orang berasumsi di luar sana bahwa hadirnya artificial intelligence tidak semuanya juga disambut positif, ada juga yang negatif ya Bu Yamira. Karena ada yang menganggap bahwa ketika anak-anak itu dengan mudah mengakses informasi, ada istilah pembusukan otak yang bisa membuat anak-anak malas untuk berpikir. Beda zaman dulu kita, apalagi kalau kerja zaman skripsi dulu kan kayaknya harus dicari, dibaca dulu satu-satu bukunya, baru kita olah sendiri di otak kita, baru kita tuangkan. Nah kalau sekarang kan apa-apa serba bisa, serba instan. Nah kalau bagi Ibu Mira sendiri itu apa ya, bagaimana menghadapi itu? Apalagi guru-guru itu tentunya menjadi tantangan juga. Ya jadi ya memang sebenarnya bukan hanya anak kita saja, itu kan jadi kayak malas berpikir ketika itu misalnya mau bawa sambutan atau apa. Ya daripada kita capek-capek konsep ChatGPT. Ya kan? Kita tulis saja poin-poin apa yang mau disampaikan ChatGPT. Dan itu memang secara tidak langsung itu membuat otak kita kurang berfungsi gitu. Sehingga ini yang memang anak perlu seperti yang Pak Sutikno tadi kan sampaikan bahwa ini anak misalnya pakai ChatGPT maka harus diyakinkan bahwa kau sudah ada namanya illiterate. Jadi kita mengolah kembali informasi yang dihasilkan oleh ChatGPT, masukkan pikiran kita, cocokkan. Jadi ada analisa di dalamnya. Anak-anak tetap menganalisis sehingga otaknya tetap berfungsi karena yang dikhawatirkan itu tadi yang brain root itu. Pembusukan otak seperti itu ya. Karena tidak pernah difungsikan akhirnya busuk. Iya betul-betul. Jadi tetap anak-anak harus dipaksa untuk tetap menganalisis juga ya. Oke. Ya kan begini Bu, kalau terkait dengan kalau terkait tentang EA apa tadi artificial intelligence ya. Ya maksudnya ya itu saya pernah coba gitu. Artinya coba-coba gitu. Pertanyaan yang berbeda jawabannya juga berbeda. Oh iya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan artificial intelligence itu tadi tidak membuat otak kita busuk sih enggak sih. Jadi ketika kita mengkonstruk pertanyaan tadi, makin detail kita bertanya, makin detail kita bertanya, makin berbeda hasilnya. Makin kita tahu di mana kelemahannya dari artificial intelligence ini ya kayak. Malah dia, kalau kita misalnya buatkan saya teks pidato gitu, teks pidato sambutan Maulid, nanti akan berbeda kalau kita lebih detail. Buatkan saya teks pidato Maulid menggunakan dilengkapi dengan beberapa hadis dan ayat, dengan tafsir-tafsirnya, dengan studi kritisnya, jawabannya beda sekali. Nah, jadi di situ sebenarnya kemampuan bertanya itu sekarang yang mahal. Jadi anak-anak meskipun misalnya mencari di sana jawaban ya harus tetap dianalisis juga ya Pak Sutikno ya. Betul. Jangan sampai jawabannya keliru. Iya betul. Makanya itu tadi sudah beda cara tak bertanya. Kalau bertanya dengan Google itu berbeda nih. Ya sekarang jawabannya udah. Ya, dan itu melibatkan otak juga harusnya ya. Betul ya. Ini kita kembali terkait dengan guru hebat pendidikan kuat. Nah, hadirnya guru-guru yang hebat karena Ibu Mira juga guru, seorang guru. Tentunya pasti ada prinsip-prinsip yang pastinya dipegang sampai saat ini ya. Yang mungkin diajarkan sampai anak-anaknya, apa itu Bu Mira? Kalau saya dari dulu itu sebenarnya melakukan sesuatu itu pakai hati. Kenapa? Hati. Pakai hati ya? Jadi ya, prinsip saya itu hati. Jadi saya mengajar pakai hati, mendampingi guru-guru dan kepala sekolah juga sebisa mungkin melibatkan hati, tapi bukan perasaan ya. Melibatkan hati artinya kalau kita bahasanya ikhlas ya begitu ya. Dalam melihat persoalan itu harus mempertimbangkan banyak hal dan itu dilibatkan hati di dalamnya. Itu
ya itu tadi lebih ikhlas dan bisa dinikmati. Jadi hati lebih terasa dibanding pikiran berarti. Jadi perjalanan jauh ke Tapalang Barat yang kita tahu semua bagaimana mulusnya jalanannya itu saya nikmati bahwa ini betul. ini perjalanan 1 jam itu waktu saya untuk refreshing di atas mobil. Jadi saya buat seperti itu. Sama dengan menulis. Ketika saya menulis itu saya juga begitu. Saya menulis memang berusaha untuk dengan hati sehingga membaca juga bisa menerimanya dengan hati. Ini seperti saya tangkap tadi kalau misalnya perjalanan jauh kita pakai logika kayaknya banyak hitung-hitungan di dalamnya ya. Iya, mana lagi bensin berapa, tidak ada SPPD-nya. Capek berapa, belum capeknya, ya itu semua dihitung ya. Tapi kalau kita pakai hati tentunya akan beda ya. Oke, kalau Pak Sutikno sendiri prinsip yang dipegang sampai saat ini apa ini Pak? Saya mengajak kepada anak bahwa ada yang paling penting harus dimiliki adalah standar etik. Nah, kita harus punya kepribadian yang kuat. Nah, itu tidak boleh tawar-menawar. Nah, suatu hari saya melihat seorang anak melompat pagar gitu. Saya biarkan. Nah, tapi beberapa hari kemudian saya panggil. Saya tanya sama dia bahwa anak, masa depan seorang manusia tidak ada yang tahu, termasuk Anda. Saya tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa jadi kamu jadi jenderal atau jadi pejabat yang menentukan keputusan-keputusan penting bagi republik ini. Itu saya bilang begitu. Nah sekarang kenapa kamu lompat pagar? Saya buru-buru sekali Pak. Kenapa nggak lewat satpam? Nanti banyak ditanya. Saya hanya bilang gini, suatu saat hal-hal yang baik yang ingin kita lakukan, tetap kita tidak boleh mengorbankan hal-hal yang prinsip. Bayangkan suatu saat jika Anda menjadi pejabat, kemudian ada kebutuhan mendesakmu, hal yang bukan milikmu kan kau ambil. Jadi tidak boleh itu. Pokoknya tetap harus pada jalan yang benar. Itu yang saya tanamkan bahwa standar etik tertinggi harus punya. Karena itu kenyataannya Bu. Banyak anak-anak yang mungkin masa SMA-nya ada aja masa depannya ini gitu. Tapi setelah tamat SMK 2 tahun kemudian muncul fotonya. Udah jadi tentara, udah kerja di perusahaan ini. Itu kayaknya membanggakan juga kita sebagai guru ya. Artinya itu tadi bahwa yang bisa berubah kompetensi bisa berubah ya. Bisa berubah dengan tapi sikap mental itu yang karakter itu tak lekang oleh waktu ya tentunya. Betul. Sekali jadi orang baik maka dia akan jadi orang baik insyaallah begitu ya. Luar biasa ya. Karakter yang baik dan juga tentunya dengan hati ya. Itu yang menjadi kunci prinsip yang ditanamkan Ibu Mira dan juga Pak Sutikno sampai hari ini untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih maju lagi tentunya. Dan mendengar dari perbincangan kita pada hari ini tentunya kita belajar bahwa guru itu bukanlah manusia sempurna ya, tapi guru selalu hadir, mau bertahan, belajar dan juga tetap peduli karena pendidikan kuat itu tidak lahir dari satu pihak saja, tentunya dari kolaborasi bersama, baik itu dari guru, orang tua, masyarakat dan juga tentunya dari kebijakan pemerintah. Sebelum saya akhiri dulu podcast kita Biru atau Bincang Seru hari ini, saya punya pantun dulu ini. Siap. Pergi belajar membawa harap, ilmu ditanam dengan doa. Guru mengajar tak pernah lelah, membentuk masa depan dan juga bangsa. Cakep. Oke, luar biasa perbincangan kita dalam Bincang Seru hari ini telah dihadirkan tadi Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Ada Bapak Sutikno menemani. Terima kasih Pak ya, kita semua nanti dapat berbincang pada kesempatan lainnya dan juga ada dari pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, ada Ibu Mira Pasolong SPD, dan pendengar saya bersama narasumber Mega Pika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.